Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Pak Bowo di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kalau di video kemarin kita sudah membahas mengenai klasifikasi pada lumut dan juga tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai klasifikasi pada tanaman pelantai, yaitu pada pokok pembahasan mengenai spermatopita. Baiklah, langsung kita bahas. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai pelantai atau spermatopita, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Apabila ada yang ditanyakan nantinya dari hasil penjelasan saya bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Atau bagi kalian yang mendapatkan manfaat dari video ini jangan lupa klik tombol share agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan menyimak video-video yang ada di channel kelas online. Oke sobat belajar, langsung saja kita bahas mengenai spermatopita. Apakah yang dimaksud dengan spermatopita? Tumbuhan spermatopita adalah tumbuhan yang perkembangbiakannya menggunakan biji. Kalau kemarin pada pembahasan lumut dan juga tumbuhan paku, itu perkembangbiakannya dengan menggunakan spora. Ya, makanya dia tidak masuk pada pembahasan di spermatopita seperti itu. Kemudian berdasarkan letak bakal bijinya, spermatopita itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada gymnospermae. Gymnospermae itu adalah tumbuhan berbiji terbuka dan angiospermae. Angiospermae itu adalah tumbuhan berbiji tertutup. Ciri gymnospermae yang pertama bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Ya, ini ada contohnya ya. Di sini ada contoh buahnya ya. Ini buah melinjo. Nah, buah melinjo ini yang mana dia dari kulit langsung ketemu biji. Ya, jadi tidak ada daging buahnya. Tidak seperti kayak buah mangga gitu kan. Jadi ada kulit, ada daging buah, ada biji gitu kan. Nah, pada gimnosperma ini tidak ada dari kulit langsung ketemu biji. Makanya dia disebut berbiji terbuka seperti itu. Bunganya tidak memiliki hiasan bunga. Ya, tetapi pada gimnosperma ini memiliki strobilus. Ya, jadi bunga jantan dan bunga betinanya itu tersusun dalam strobilus atau rujung. Nah, ini namanya strobilus ya. Ini namanya strobilus. Jadi strobilus ini ada yang namanya strobilus jantan dan ada yang namanya strobilus betina, seperti itu ya. Umumnya batangnya memiliki resin. Resin itu seperti kayak getah. Ya, misalnya kayak damar itu kan diambil getahnya, gitu ya. Sebagian berakar tunggang, namun ada juga yang berakar serabut, misalnya pakis haji. Daun kebanyakan kaku dan sempit berbentuk jarum, misalnya pada tumbuhan pinus berbentuk pita bertulang daun sejajar, misalnya pada pakis haji. Ada juga yang lebar bertulang daun menyirip, contohnya melinjo. Pembuahan terjadi adalah pembuahan tunggal, yaitu pembuahan yang terjadi hanya satu kali, yaitu hanya proses pembentukan zigot saja tanpa proses pembentukan cadangan makanan. Ya, jadi pembuahan tunggal itu adalah pembuahan yang mana pada saat pembuahan hanya membentuk atau menghasilkan zigot saja, tidak menghasilkan daging buah atau cadangan makanan. Klasifikasi gimnospermae. Jadi ada 4 nanti klasifikasinya. Ada Cicadales, ada Ginkgoales, ada Coniferales, dan juga ada Genitales. Nah, kita bahas satu-satu ya.
Yang pertama ada Cicadas. Tumbuhan ini memiliki ciri berupa batang yang tidak bercabang. Daunnya majemuk tersusun sebagai tajuk pucuk batang yang memanjang. Kalau kalian lihat ini batangnya ya seperti ini. Tidak ada cabangnya atau tidak memiliki cabang. Lalu daunnya ini tersusun sebagai tajuk pucuk. Jadi tersusun seperti pucuk-pucuk sebenarnya. Jadi kalau ini batangnya, ini daunnya langsung seperti pucuk. Ya, jadi tidak ada cabang. Kan kalau misalnya seperti ini ada rantingnya seperti ini. Ini tidak ada. Jadi hanya berkumpul seperti pucuk. Habitus atau perawakan, jadi bentuknya itu mirip seperti pohon palem. Penyerbukannya dibantu oleh serangga. Contohnya sikas rumpi atau pakis haji. Nah ini pakis haji. Nah ini strobilusnya. Ya ini strobilusnya. Selanjutnya ada ginkgoales. Ginkgoales adalah tumbuhan yang berasal dari Tiongkok. Tipe daun melebar seperti kipas. Nah ini kita lihat. Nah, ini kan daunnya. Nah, ini daunnya seperti kipas dan berumah dua. Kelompok tumbuhan ini hanya ya, bukan nyanya, ini saya tulis ini. Hanya mewakili satu jenis yang masih hidup yaitu ginkgo biloba. Jadi dari sekian banyak jenis yang dari ginkgoales itu hanya satu jenis yang masih hidup yaitu ginkgo biloba. Ini bermanfaat untuk kesehatan ini. Selanjutnya dari coniferales. Conifer itu jarum ya. Maka coniferales itu tumbuhan yang daunnya berbentuk jarum. Jadi panjang-panjang, ya, lancip, ya, seperti jarum, seperti ini. Ya, seperti ini, seperti jarum. Memiliki bentuk semak dan pohon. Terdapat dua jenis strobilus, yakni strobilus jantan yang lebih kecil dan betina yang berukuran lebih besar. Jadi ada dua strobilus ya. Ada strobilus jantan yang ukurannya lebih kecil daripada strobilus betina yang ukurannya lebih besar. Contohnya yang pertama adalah tanaman pinus. Ya, ini pinus ya. Kemudian ini strobilusnya. Ya, ini strobilusnya. Kemudian damar. Ini yang kedua ini damar. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ada saluran resin. Nah, ini getahnya ini yang diambil ya, yang dimanfaatkan seperti itu. Kemudian ada balsam. Ini balsam. Ini adalah strobilus pada balsam. Lanjut, genetales. Genetales ini daunnya berhadap-hadapan atau melingkar. Tidak memiliki saluran resin. Nah, jadi berbeda dengan tadi, coniferales tadi. Ya, kalau pada genitales ini dia tidak memiliki saluran resin atau getah. Kemudian batang berkayu dengan bunga berkelamin tunggal. Ya, berarti ada bunga kelamin jantan dan ada bunga kelamin betina. Nah, jadi sedikit berbeda ya. Contohnya melinjo atau genetum genemon. Ya, ini kalau yang nanti dibikin emping, ya, emping melinjo. Nah, ini yang sering makan emping melinjo harus tahu melinjonya ya. Jangan cuma empingnya. Ini emping melinjo, melinjonya kayak apa nggak tahu. Nah, ini harus tahu ya. Oke, lanjut. Ini bahasan berikutnya. Nah, Angiospermae. Kalau tadi Gymnospermae itu berbiji tertutup, sedangkan berbiji terbuka, maaf. Kalau Gymnospermae tadi berbiji terbuka, ya, sedangkan pada Angiospermae itu berbiji tertutup. Dikatakan berbiji tertutup karena bakal bijinya itu tersimpan dalam daun buah. Jadi kalau kita lihat setelah kulit ada daging buah atau daun buah, baru ketemu biji.
Nah, bedanya tadi kalau pada gimnospermae tadi kan enggak, dari kulit langsung ketemu biji, makanya disebut biji terbuka kalau gimnospermae. Sedangkan angiospermae disebut berbiji tertutup karena dari kulit ada daun buah, ada biji seperti itu. Jadi bijinya tertutup atau berada dalam daun buah. Memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan. Ya, jadi di dalam bunga itu ada alat perkembangbiakannya, ya ada putik dan benang sari. Terjadi pembuahan ganda, yaitu pertama ada pembentukan zigot atau biji, sedangkan yang kedua adalah pembentukan cadangan makanan. Ya, kalau pada gimnospermae kan tidak, ya hanya satu kali saja, yaitu pembentukan zigot saja, tidak ada pembentukan cadangan makanan karena di gimnospermae dia tidak memiliki daun buah, gitu ya. Dia tidak memiliki daun daun buah seperti itu. Beda sama angiospermae yang memiliki daun buah yang merupakan cadangan makanan bagi si zigot. Oke, lanjut. Klasifikasinya dapat kita bagi menjadi dua, ada tumbuhan dikotil dan juga tumbuhan monokotil. Mono berarti tunggal, kotil berarti keping. Ya, kotiledon itu keping. Di berarti dua, kotil berarti keping. Bagaimana cara membedakan monokotil dan dikotil? Yang pertama kita lihat dari segi akar. Akarnya serabut kalau monokotil, kalau dikotil itu akarnya tunggang. Tulang daunnya melengkung atau sejajar, sementara pada dikotil menyirip atau menjari. Tudung akar pada monokotil itu memiliki tudung akar atau pelindungnya. Sementara pada dikotil tidak memiliki tudung akar. Kelopak pada monokotil itu kelipatan 3, jadi nanti bunganya itu kelopaknya ada 3, kemudian 6, 9 seperti itu. Sementara pada dikotil kelipatan 4 atau 5. Pada monokotil batangnya bercabang, ruas tidak terlihat dan tidak berkambium. Sedangkan pada dikotil itu bercabang, ruas terlihat dan berkambium. Jadi biasanya dikotil ini didominasi oleh tumbuhan berkayu gitu ya. Makanya dia memiliki kambium. Ya, karena kambium ini salah satu fungsinya yaitu untuk proses pertumbuhan batang atau pelebaran batang. Ya contohnya saja ya tumbuhan itu yang batangnya semakin lama semakin melebar. Itu kan beda kan kalau misalnya pada kelapa, misalnya kelapa itu kan termasuk monokotil. Ya tumbuhan batangnya dia tidak melebar tapi tumbuh ke atas karena dia tidak memiliki kambium seperti itu. Tumbuhan pisang, ya pisang kan begitu juga. Ya dia tidak bisa melebar batangnya karena dia tidak memiliki kambium. Kemudian berkeping satu dan berkeping dua. Maksudnya berkeping satu dan berkeping dua ini kalau saya dulu belajar itu dilihat dari pecahnya buah, pecahnya biji. Ya, ya mungkin ada penjelasan lain dari gurunya ya. Kalau saya biasanya menjelaskan itu yang dikatakan berkeping satu dan berkeping dua itu dilihat dari pecahnya biji gitu ya. Jadi kalau berkeping satu itu kalau dia tumbuh ke cabangnya atau tumbuh akarnya dia bijinya tidak pecah. Misalnya kayak kelapa. Ya kelapa itu kalau dia tumbuh tunas, kelapanya atau buah kelapanya tidak pecah. Ya tunasnya tumbuh di samping kan gitu. Beda kalau tumbuhan dikotil itu buah atau bijinya pecah. Misalnya kayak kacang. Kacang itu kalau dia tumbuh akar maka bijinya akan terpecah atau terbelah menjadi dua. Makanya disebut dengan dikotil. Sama dengan mangga juga begitu. Kalau tunasnya kalau dia mulai tumbuh kan bijinya terpecah menjadi dua bagian. Nah, itu dikatakan sebagai tumbuhan dikotil. Nah, ini gambarnya. Ini ada yang pertama, ini adalah gambar akar tunggang. Ya, ini saya yakin sudah pada tahu ya karena mungkin di SD sendiri sudah diajarkan. Ini akar tunggang, yang ini akar serabut. Ini tipe daun melengkung sejajar, ini menjari, yang ini menyirip.
kelipatan ini bunga monokotil ya. Kelipatannya ada 6 ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan kelipatan 3 ya. 3, 6, 9 dan seterusnya. Berarti dia bunga dari tumbuhan monokotil. Sedangkan ini berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Berarti dia termasuk tumbuhan dikotil. Nah ini batangnya, lihat. Ini batangnya tidak bercabang, sementara ini bercabang. Ini kalau dalamnya kita lihat, kalau monokotil dia tidak memiliki kambium, sedangkan ini kambium. Tadi saya sudah singgung kan, ya kebanyakan kalau yang di kotil ini biasanya tumbuhan berkayu. Kalau dia tumbuhan berkayu, dia memiliki kambium. Kenapa? Karena kambium ini salah satu fungsinya untuk pertumbuhan pelebaran batang, dan itu juga berfungsi untuk apabila terjadi luka pada batang, dia akan menimbulkan kulit batang yang baru. Kemudian ini bijinya. Nah, ini kita lihat bijinya. Ini radikula. Jadi dia tumbuh di sini. Ya, akarnya tumbuh di sini. Maka nanti ini akan pecah ke atas. Yang pecah menjadi 2. Sementara kalau monokotil, dia bijinya tidak pecah kalau dia berkecambah. Nah, ini contohnya. Ini mulai kecambahnya muncul, dia tidak pecah. Sementara pada kacang dia pecah dan terangkat. Nah, seperti itu. Ini ada beberapa contoh dari tumbuhan dikotil. Ya, ada mangga, durian. Ini hanya beberapa contoh saja. Ya, kalian bisa cari dengan contoh-contoh yang lain. Ya, jadi ada mangga, durian, sukun, terong, apel, dan alpukat. Nanti kita kalau mau melihatnya kan kalian sudah tahu tadi ciri-cirinya seperti apa. Dari bentuk akar, bentuk daun, ya kemudian bentuk batang. Nah, seperti itu. Jadi kalian pasti bisa membedakan yang mana dikotil, yang mana monokotil. Nah, ini ciri dari monokotil nih baru beberapa jenis saja, masih banyak contoh yang lainnya. Contoh yang lain ini, contoh yang beberapa contohnya ini ada sawit, ada kelapa, ada markisa, pisang, kurma, dan juga kedodo. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe dan juga di like, serta di share videonya agar rekan-rekan yang lain, sobat-sobat belajar yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan yang sobat dapatkan dengan menyimak channel yang video-video yang ada di channel kelas online. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.